Ada dari dalam itu yang teriak manggil nama bapak saya. Manggil bapak saya terus langsung dia ngasih instruksi, "Pak, tolong buatin teh dong," gitu. Rencanakan doamu dan doakan rencanamu. Ngobrol bareng Steffi, guyonan cerdas, santai menginspirasi. Hai. Selamat berjumpa di dalam podcast yang baru, acara yang baru, yaitu Ngopi, Ngobrol sama Steffi. Yeay! Apa kabar semuanya? Wah, pasti semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, bahagia, dan banyak uangnya, banyak rezekinya, terbuka jalan-jalan yang baru. Semuanya ada di Ngopi. Yeay! Baik, sahabat Ngopi yang ada di mana saja, pada episode kali ini Steffi Lengkong ditemani oleh sahabat Ngopi. Ya, beliau adalah seorang motivator. Beliau adalah seorang tokoh sukses. Beliau juga mengelola travel, umroh dan haji. Mari kita sambut. Siapakah beliau? Kita panggilnya adalah Bang J, tapi nama panggilan lengkapnya maksudnya adalah Haji Jayadi Sumiran. Beri tepuk tangan. Yeay. Apa kabar Bang Jay? Alhamdulillah luar biasa baik. Coba lihat sahabat Ngopi, beda kan kalau misalnya ditanya apa kabar? Baik. Ini lain gitu, lain daripada yang lain. Sekali lagi kita ada Bang Jay, apa kabar Bang Jay? Alhamdulillah luar biasa baik. Aduh, kita ibarat nih kalau kopi ini udah anget gitu, udah menjelang anyep gitu, dingin, pas dapat sambutan atau tausiah dari Bang J, itu langsung panas lagi. Namanya juga motivator, iya kan? Oke Bang J, senang banget ya. Selamat datang, terima kasih udah datang di studio kita, ya kan? Studio Ngopi. Alhamdulillah senang sekali diundang ke tempat ini, bisa ketemu sama seorang yang buat saya juga seorang yang hebat, Bang Steffi Lengkong. Aku jadi tersandung. Salah. Apa ya? Tersanjung. Lama kita nggak ketemu ya, Mas? Iya, udah. Jadi sahabat Ngopi, Bang J ini adalah senior aneh sebetulnya di SMP. SMP yang ya terkenal banget. SMP Negeri 57 Jakarta Selatan. Bedanya sih lumayan ya, 4 tahun di atas. Aneh ya. Waduh, Bang Jay, coba nih kita langsung ngobrol aja nih ya, karena topik hari ini panjang nih, kita bisa bikin 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam dah gitu ya. Karena nggak habis-habis gitu. Pertama bisa reunian, bisa oke lah, kita langsung awali ya obrolan kita nih Bang Jay. Mungkin diawali dengan ini deh ya, gimana waktu Bang Jay di SMP dulu deh gitu kan. Terus baru dilanjutin nanti ketemu dengan kitanya Steffi gitu kan di satu tempat. Silakan Bang Jay, obrolin dah. Iya, luar biasa. Sapa-sapa dulu nih. Iya, senang sekali bisa ketemu dengan sahabat Ngopi. Mudah-mudahan ini bukan jadi yang pertama kita ketemu, tapi bisa selanjutnya kita akan stay tune di stasiun ini. Iya, dulu SMP saya kecil banget, masih kecil gitu. Bahkan kalau kita naik Kopaja dulu. Iya, Kopaja. Naik Kopaja. S66 dulu dari Setiabudi. S66 bener. Masih inget Itu jengkal di atas kepala tuh baru mentok. Betul. Tapi kita punya cita-cita yang tinggi. Dulu saya punya cita-cita mau jadi pilot rencananya. Pilot. Pilot. Ntar dulu, mau jadi pilot. Mau jadi pilot dulu. Pemirsa, ada kawan aneh nih di bagian ya begitulah di layar, di belakang layar itu juga senang. Namanya aneh, nggak usah sebut gitu. Dia senang banget pesawat dari kecil. Gitu dibawa sama orang tuanya ke airport gitu ya. Jadi pesawat dibidik sama dia, dan sampai hari ini semua konten di platform manapun tentang pesawat. Waduh, bukan main deh. Nanti ya kita akan ada spoilernya di tayangan berikut. Sekarang Bang J dulu. Kembali lagi Bang J. Dia pengen jadi pilot ya. Pengen jadi pilot. Kenapa ya pengen jadi pilot? Karena seneng lihat pesawat sebenarnya. Oh, seneng lihat pesawat. Okay. Terus keren gitu kan, pilot ganteng-ganteng gitu, yes, keren gitu. Sama dong, Bang J juga ganteng. Terus kemudian qadarullah di SMP kelas 3
ada pemeriksaan mata waktu itu. Periksa mata. Periksa mata, dan ternyata saya udah kena silinder juga. Oh. Gitu. Karena dulu memang saking tekunnya belajar, saya dulu kecil SMP tuh nggak pernah main. Iya. Pulang sekolah, tidur, sore ke masjid di daerah Setiabudi, Masjid Al-Ikhlas itu. Al-Ikhlas. Kemudian ngajar TPA saya tuh. TPA. Taman Pendidikan Panjang. Al-Quran. Oke, terus. Ngajar situ, maghrib pulang, terus ke masjid lagi. Itu rutinitas sampai jam 9 baru saya bergaul dengan teman-teman di Setiabudi di karet belakang sana. Karbela. Dekat pasar Mencos. Mencos. Nah, ayo teman-teman. Siapa nih yang lagi pada nonton Sahabat Ngopi yang juga tinggalin di area kita? Setiabudi, karet belakang atau Karbela, dan pasar Mencos. Ada juga Gang Edi. Iya, gitu. coba tulis komen. Ya, warga Gang Edi, warga Setiabudi, warga dekat Karbela, pasar Mencos. Tulis di kolom. Nah, lanjut lagi Bang Jan. Ya, itu setiap hari rutin seperti itu. Jam 9 malam setelah nonton Dunia Dalam Berita, Yes. baru tuh kadang sempat sosialisasi sama teman-teman ngumpul gitu. Bentar lagi. Itu subuh ke masjid, berangkat sekolah, rutin setiap hari seperti itu. Nah, kemudian pada saat mau SMA, makanya waktu sampai sekarang saya tuh nggak begitu banyak punya temen di SMP waktu itu. Oke. Karena memang langsung pulang. Iya. Kemudian pas SMA, saya milih sekolah yang pengennya naik bis. Oh, agak jauhan gitu. Karena kalau jalan kaki gimana gitu. Iya. Naik bis, alhamdulillah dapet di SMA 43 di Minangkabau. Makanya naik Kopaja. Terus teman-teman SMP yang memang kita satu frekuensi waktu itu di SMP. Nah, kita waktu itu gimana kalau di SMA 43 nanti kita coba mengkondisikan organisasinya kita aktif di situ. Wih. Alhamdulillah kita aktif tuh di SMA 43 dari mulai Rohis, Paskibra, PMR, Pramuka, dan saya jadi ketua OSIS pada saat itu. Banyak. Ekskulnya banyak ya. Tapi gini, tadi Ane tertarik tuh Bang J ngomong di SMP udah ngajar. TPA ya. TPA. Itu wah bisa punya keinginan tuh nawaitunya tuh kenapa tuh bisa terbangkitkan gitu? Iya, karena dulu saya kecil sering ngaji gitu ya. Kalau kita nggak coba berikan ilmu kita ke orang lain, kita jadi nggak belajar lagi. Kalau kita mau belajar atau mau nyampaikan sesuatu kan pastinya kita harus belajar dulu. Berarti sesuai dengan Hoirinas Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat buat orang lain. Gitu. Alhamdulillah kita buat mengajar dari mulai SMP. Dan itu teman-teman di Setiabudi tahu lah yang namanya TPA Risma. Sampai sekarang masih ada. Oke, coba disapa-sapa dulu dong. Buat teman-teman yang dulu ngajar di TPA Risma dan murid-murid yang di TPA Risma Setiabudi Al-Ikhlas Jakarta Selatan, salam jumpa, salam kenal, dan kapan-kapan kita bisa bikin reunian bareng-bareng. Oke, lanjut. Berarti tadi udah sampai ekskul yang banyak. Iya kan? Itu sampai apa tadi? PMR, Pramuka, ada Rohis yang aktif, Paskibranya juga ada. Kalau nggak salah dengar Bang J juga pencinta alam nggak ada? Iya, waktu di SMA saya belum ikut pencinta alam, tapi saya aktif di Pramuka. Dan kebetulan saya juga ketua OSIS, jadi hampir semua ekskul saya ikut. Gitu. Sebentar, Ane juga tertarik ya. Itu hal yang menarik ngobrol Pramuka. Coba kita tes jauhin dari mikrofon. Tepuk Pramuka. Nah, berarti lulus. Tingkatannya pertama dari apa? Siaga. Di atasnya? Penggalang. Di atasnya lagi? Gitu. Penegak. Pandega. Pembina. 5 tingkat ya. Tapi waktu itu banyak dong ininya kan? Iya. Ke keterampilan PKK, tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus, benar. Coba siapa nih dari yang penonton Sahabat Ngopi yang dulu pernah jadi pramuka ya Pak Haji ya? Ya, tulis kolom komentar. Terus pramukanya di mana? Atau mungkin sekarang udah jadi pembina di seluruh Indonesia atau bahkan di luar negeri. Silakan tulis komentarnya ya di kolom di bawah ini ya. Keren. Salam pramuka. Ya, salam kembali. Betul kan? Lanjut lagi. Setelah pramuka ada apa lagi itu? Iya, ada Paskibra juga kita ada di sekolah tuh. Paskibra ya. Bahkan ya alhamdulillah kalau untuk pramukanya pada saat saya SMA, saya sempat dikirim untuk ikut Jambore Internasional. Jambore Internasional. Internasional. Ya, betul. Wow. Tahun 1986 waktu itu.
Jadi kita sempat ketemu dari pramuka berbagai negara, terutama yang di Asia Tenggara. Itu di SMA 43 berarti? SMA 43. Aneh baru masuk SMP 57 tuh. Wah, sampai internasional itu seleksi gimana Pak Haji? Ya, seleksinya memang betul ketat dari masing-masing sekolah di pramuka. Kebetulan pramuka di SMA 43 waktu itu punya prestasi yang cukup bagus dan kita dikirim beberapa orang untuk jadi peserta di Jamboree Internasional pada saat itu. Seluruh Indonesia dong? Seluruh Indonesia, tapi dari daerah-daerah lain itu hanya hanya perwakilan aja. Ada berapa orang itu? Dari SMA 43 2.000 kita dikirim. 2.000 putra, regu putri. Daerah lain? Daerah lain masing-masing diambil ininya aja, memang betul pilihan, entah dia ketua, dia penggalang di sana atau penegak di sana. Tapi bergabung ya? Bergabung di situ. Wah, coba sapa-sapa nih teman-teman yang lagi nonton Sahabat Ngopi, ya. Oke, lanjut di ininya, Pak Haji. Buat teman-teman nih yang bareng-bareng ke Jamboree Internasional, silakan. Buat teman-teman yang pernah ikut pramuka, yakinlah bahwa pramuka itu memberikan sesuatu yang berdampak buat kita ke depannya. Jadi semangat terus untuk aktif di pramuka, ikuti kegiatan pramuka, dan ingat dasar dharma pramuka. Itu yang akan bisa membentuk kepribadian kita menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain. Asik. Khairunas anfa'uhum linnas. Yes. Nah, sekali lagi juga sahabat Ngopi yang menonton saat ini ataupun dalam rekaman di ke depan, siapa nih yang bareng Bang J di tahun 1986 berangkat Jamboree Internasional di negara mana waktu itu Bang J? Kebetulan kita adanya di Indonesia waktu itu. Di Indonesia ya, berarti luar negeri yang datang ya? Orang luar negeri di Cibubur. Enggak, waktu itu kita sempat konsepnya sosial. Jadi kita waktu itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Pentingnya kebersihan. Waktu itu kita bikin acaranya di Tambora, daerah Tambora, Jakarta Barat. Yes. Karena itu daerahnya padat luar biasa. Sering banyak penyakit dan lain-lain, kebersihan yang kurang. Jadi kita selama seminggu betul-betul terjun ke masyarakat untuk memberikan edukasi tentang kebersihan dan manfaat kebersihan itu sendiri. Fantastis, yes. Nah, Bang J, ini menarik dari pramuka, PMR gitu ya, dan lalu meningkat karena bukan biasanya ya, kalau sudah dari SMP dan SMA kita melakukan senam otak, saya istilahkan ini senam otak ya Bang J ya, dengan melakukan segala keterampilan atau ekskul, itu secara otomatis tanpa kita sadar, senam otak kita sudah lakukan. Betul. Gitu kan? Dan pasti berpengaruh, berdampak kepada prestasi-prestasi selepas dari sekolah menengah ataupun sekolah tinggi. Nah, bagaimana setelah masuk ke kerjaan begitu Bang J? Kebetulan saya kecil tuh aktif di lingkungan masjid. Oke. Di masjid, kalau ada yang tahu Masjid Al-Ikhlas di karet belakang, itu dulu saya tinggal di lingkungan itu. Oke. Mulai TPA tadi, kemudian di remaja Masjid Al-Ikhlas di situ. Ya. Saya aktif di situ. Jadi ketika SMP, saya sempat berjualan koran. Jualan koran? Koran. Loper koran? Kita jualan korannya di lampu merah Pecenongan, Pasar Baru. Oke, nah. Samping Istana Negara. Istana Negara. Nah, ini menarik nih. Menarik. Terus itu gimana ceritanya? Jadi kenapa dulu saya jualan koran? Karena saya nggak ada uang jajan. Di SMP? Di SMP. Jadi untuk jajan sekolah tuh saya harus jualan koran. Jam berapa itu? Saya kebetulan waktu sekolah dulu SMP siang. Siang, jadi dari habis sholat subuh saya langsung ke Artaloka, ambil koran di situ, naik bis, kemudian saya ke Pecenongan. Wow, naik bis lagi? Pecenongan, naik bis ke Pecenongan, saya jualan di lampu merah. Gitu. Berapa banyak yang dibawa? Kalau nggak salah 150 gitu ya? Iya, dulu masih koran tuh belum banyak dulu. Pos Kota, Sinar Pagi, Kompas. 3 koran itu aja dulu. Oke. Nah, kemudian karena saya jualan korannya di lampu merah Pecenongan, yang notabene sebelahan dengan Istana Negara. Jadi setiap ada rombongan presiden lewat itu kita nggak boleh ada di lampu merah. Kita diumpetin dulu tuh. Diumpetin dulu. Biar kelihatannya bersih jalanan. Gitu. Nah, setelah itu saya berpikir gitu, setiap ada presiden lewat kita harus umpet gitu. Tapi saya punya mimpi waktu itu. Nah, mimpi apa nih? Nah, mimpinya waktu itu enak kali ya kalau bisa masuk ke Istana Negara. Istana Negara. Kemudian bertemu dengan presiden. Oh, impiannya adalah bertemu presiden dan masuk ke dalam istana. Masuk ke dalam istana.
itu impian seorang penjajah koran masih SMP, umur sekitar 13-14 tahun. Oh, menarik. Gitu. Nah, qadarullah gitu ya, setelah saya mulai SMP, SMA bekerja gitu ya, kebetulan saya waktu itu aktif sempat untuk merumuskan salah satu tim lah gitu ya, untuk merumuskan undang-undang Badan Wakaf Indonesia, BWI. BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, waktu itu tahun 2010 kalau nggak salah ya. Di undang-undang itu sudah disahkan, kemudian kita diundang lah untuk launching itu di Istana Negara. Siapa yang mengundang? Dari Istana. Dari Istana. Itu presidennya SBY. Oke. Bambang Yudhoyono. Oke, terus? Dan alhamdulillah saya masuk ke istana dan bersalaman dengan presiden. Langsung. Wow. Bersalaman itu saya baru teringat. Iya ya, 30 tahun yang lalu saya pernah bermimpi. Enak kali ya kalau masuk ke istana dan bisa bertemu dengan presiden. Berarti perkataan dan impian itu dijabah menjadi doa? Iya. Wah. Keren sekali. Jadi berapa puluh tahun kemudian itu ya? 30 tahun kemudian. 30 tahun kemudian. Jadi kata-kata itu adalah doa. Dan saya meyakini bahwa Allah mengatakan bahwa ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Wow. Seperti itu. Artinya kita, teman-teman semua nih, jangan takut untuk berdoa. Yes. Jangan takut untuk meminta. Harus sering-sering berdoa. Harus sering meminta. Yes. Harus sering berdoa dan kata-kata itu adalah doa. Jadi mulai sekarang ayo kita katakan hal-hal yang baik. Fantastis. Itu Yes. doa buat kita. Maka mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Yes. Jadi beberapa kalau saya lihat flashback ke belakang gitu ya, saya jualan koran. Kemudian saya dulu nggak punya uang juga. Kalau misalkan teman-teman jajan di SMP tuh saya sudah mulai sering membuat makalah. Maaf, makalah ya, bukan masalah ya. Oke. Kalau bikin masalah lain lagi. Perpalapan ngopi ya. Lanjut Bang Jai. Kalau ada bikin makalah, saya tuh seneng nulis, seneng ngetik. Gitu Iya. ya. Dulu kita bangga gitu karena saya sempat beli Ngetik, mesin ketik. mesin ketik. Butterfly dulu merek. Butterfly ya. Yang bunyinya jedek. Oke. Terus. Kita tenteng itu dari rumah ke sekolah. Oh iya, bisa ada yang pakai tasnya gitu ya. Nah, kalau Terus sekarang laptop kan. laptop. Mesin ketik tuh. Nah, saya sering sekali tuh ketika bikinin masalah makalah teman jadi salah kan? Kebalikan. Membuat makalah teman, kemudian saya dikasih uang jajan, seperti itu. Jadi memang dulu dari SMP, SMA sampai kuliah itu saya hampir nggak pernah dapat uang jajan gitu, karena memang keterbatasan seperti itu. Jadi dari SMA pun begitu, SMA saya buat sesuatu yang kira-kira bisa memberikan saya bisa dapat jajan dan lain-lain seperti itu. Begitupun kuliah saya aktif di pencipta alam dan saya juga senang nulis segala macam. Dari nulis itu kemudian saya dapat sesuatu, Menghasilkan. gitu. Oke. Dan itu adalah pelajaran di pramuka. Kalau balik lagi lagi ke waktu SMP itu kenapa pramuka itu kan kita diminta untuk kreatif, diminta untuk inovatif gitu ya, untuk jangan menyerah gitu. Betul. Harus tetap semangat gitu. Apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, lakukan. Fantastis kan? Jangan diem aja. Karena kata-kata itu adalah Doa. dan doa itu pasti dijabulkan, diijabah. Yes. Berarti Bang Jai juga setuju dong bahwa segala kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di SMP, di SD, SMP, STM atau SMA itu udah praktek dari senam otak. Betul? Betul. Yes. Setuju. Oke. Nah, berarti kalau begitu kita akan kembali di segmen yang berikutnya. Masih bersama Ngopi. Yeah! Oke, nah Bang Jai, berarti kita masuknya dari segala pengalaman waktu kecil, pasti ada momen-momen di saat Bang Jai itu ada titik terendahnya lah, titik minus yang menjadi motivasi, batu loncatan atau alat pelontar untuk naik lebih tinggi. Dan momen-momentum itu tidak mungkin terlupakan. Coba Bang Jai.
disampaikan. Ane demen nih, kita korek di Ngopi. Ya. Iya, Bang Stevi. Pada saat saya SMA, Ya, orang tua saya itu bekerja sambil berdagang, bekerja sambil catering. bekerja. Catering buat karyawan di kantornya Bukan di Pasar Mencos ya. di Pasar Mencos. Jadi pagi-pagi saya tuh nganter orang tua naik motor Vespa dulu. Oh, Jam 6 pagi sudah sampai kantor. Kemudian saya nurunkan cateringnya itu. Dan yang bikin saya kaget itu pada saat saya nurunkan itu, satu kali ada dari dalam itu yang teriak manggil nama bapak saya. Manggil bapak saya terus langsung dia ngasih instruksi, "Pak, tolong buatin teh dong," gitu. Kok dia nyuruh-nyuruh bapak saya gitu kan? Saya pulang sore ketika ketemu beliau pulang kerja, saya tanya, saya manggilnya Abah dulu. Abah, kok tadi pagi ada yang nyuruh-nyuruh bikin teh? Emang Abah kerjanya apa? Saya nggak tahu dulu bapak saya itu kerjanya saat itu nggak tahu. Bang J belum tahu gitu. Ternyata Abah saya itu seorang pesuruh. Kalau sekarang office boy. Seperti itu. Nah, itulah titik saya yang menurut saya bukan jadi titik terendah ya. Jadi justru memicu semangat saya membakar. Katakan dalam diri saya sendiri, saya harus membuat ayah saya bangga. Itu yang saya katakan dalam diri saya harus membuat ayah saya bangga. Yes. Dan saya nggak mau orang tua saya disuruh-suruh orang. Wah. Berjalannya waktu, kemudian kita ke kuliah, lulus kuliah. Saya belum lulus kuliah, waktu itu saya udah kerja. Oke. Dan itu kerja pun karena lantaran aktif kembali lagi di organisasi. Karena organisasi saya banyak teman. Ya kalau di kita bilangnya silaturahmi kita jalan gitu ya. Dari silaturahmi itu akhirnya saya bisa bekerja. Dulu saya punya cita-cita bekerja harus di bank swasta nasional. Dan waktu itu bank swasta nasional cuma ada 2, Bank Duta dan Bank Niaga. Zaman itu ya. Itu selebihnya bank pemerintah kan. Pemerintah. Alhamdulillah saya diterima di Bank Niaga. Bank Niaga. Di Bank Niaga Gajah Mada. Kalau ada teman-teman Bank Niaga Gajah Mada, dulu saya ada di bagian KPDK. Tulis ya. Kartu Pusat Data Kredit. Nah, kawan-kawan yang sahabat Ngopi yang mantan juga bekerja di satu tempat yang sama ya, Bank Niaga ya. Niaga, betul. Tulis ya di kolom komentar ya. Silakan. Akhirnya saya bekerja di situ, kemudian baru 2 tahun saya bekerja, kembali lagi saya ditarik, ada teman yang telepon untuk saya bergabung di Bank Muamalat. Bank Muamalat. Pada saat itu Bank Muamalat bank syariah pertama di Indonesia dan belum lama berdiri. Oke. Akhirnya saya masuk ke situ dan kemudian saya bertekad di situ saya harus kembali lagi, saya harus membanggakan orang tua saya. Iya. Jadi ketika saya bekerja orang tua saya sudah pensiun. Oke. Orang tua saya pensiun. Pada saat menikah, saya punya tekad, saya harus bikin orang tua saya itu naik di panggung, di tempat pelaminan yang megah, dan orang akan memberikan aplaus kepada bapak dan ibu saya. Fantastis. Akhirnya waktu itu saya nggak punya duit sebenarnya. Nggak punya duit dan jadi karyawan itu kan nggak besar gajinya seperti itu. Tapi saya punya tekad dan balik lagi dengan keyakinan saya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Jadi sebulan sebelum saya nikah itu, saya udah pesan gedung. Saya udah pesan gedung. Belum ada duitnya. Belum ada duitnya. Wah, ini mental otak kanan. Sip, mental juara. Saya udah pesan undangan buat nikah. Iya. Dan undangan itu yang terbaik pada saat itu di percetakan itu. Oke. Itu. Dan saya pesan gedungnya itu bukan gedung yang abal-abal itu. Itu gimana? Maaf, Afwan, Cia. Gimana bisa pesen undangan? Kan nggak ada modalnya. Nggak ada modalnya. Teman saya cuma bilang gitu, aneh tahu bang, ente nggak punya duit. Yang punya percetakan. Terus? Nanti bayarnya kalau udah ada amplop. Oh gitu, wah. Udah, ini kita nggak bayar tuh, nggak bayar, dibuatin lah undangan yang terbaik pada saat itu. Dan gedungnya pada saat itu pun tahun 1997 ya, yang terbaik juga di Gedung Barawidya. Dekat STM penerbangan. Benar, dekat penerbangan. Betul. Di polisi kan itu? Betul, PT IKA. Tapi sebentar, boleh sebut dong nama temennya yang begitu dermawan bisa pada saat mencetak undangan itu loh. Saya udah lupa namanya siapa. Dulu dia buka percetakan di daerah Buncit Mampang situ. Oh, Buncit Mampang. Iya. Betawi asli di situ. Oke. Begitu juga untuk catering dan lain-lain, saya nggak punya duit. Tapi saya berani waktu itu, saya yakin bahwa untuk kebaikan itu
pasti akan dibantu Jalan. sama Allah. Yes. Pasti akan ada jalannya. Qadarullah, berapa minggu, 2 minggu kalau nggak salah waktu itu, sebelum hari pernikahan, Ya. itu ternyata ada fasilitas pinjaman kantor, pinjaman buat karyawan. Waktu itu saya dapat pinjaman itu, dan itulah buat modal saya nikah. Wow. Iya, pinjaman itu namanya pinjaman karyawan yang memang fasilitas dari Bank Muamalat waktu itu. Oke. Berapa duit? 17 juta waktu itu. 17 17 juta. Wow, besar itu zaman itu. Zaman itu besar sekali. 17 juta, dan uang itu kita gunakan buat sewa gedung dan lain-lain. Oke. Yang membuat saya menangis, Bang Stepi, waktu itu ayah saya bisa naik ke panggung. Dan itu semua tamu-tamu mereka pada bingung, kok disebutlah nama Bapak bisa membuat acara sedemikian besar. Sukses anaknya ya. Bapak saya dulu kerjanya di Kedutaan Besar Selandia Baru. Oke. Di daerah Jalan Diponegoro nomor 41, Iya. dan sebagai pesuruh waktu itu, sebagai office boy. Tapi saya punya tekad, bukannya nekat ya, saya punya tekad untuk membuat orang tua saya bahagia. Inspiratif sekali. Dan itu kejadian. Dari sebuah mimpi, tekad, ikhtiar, kejadian. Gitu. Dan dulu saya belum punya mobil, tapi saya bisa dengan modal 17 juta, kita bisa untuk menyewa event organizer. Ya. Dan kita dari rumah ke tempat gedung itu naik Mercy, Bang Stevi. Wow, naik Mercy. Naik Mercy yang saya nggak kepikir gitu kan. Iya ya, zaman itu memang naik Mercedes-Benz itu. Mercedes-Benz itu sesuatu gitu kan. Banget. Saya bisa naik itu, dan Putih. Warna putih, warna itu. Mercy putih ya. Dikasih bunga-bunga di depan. Yes, bunga-bunga di mana-mana. Yeah. Itu, jadi saya pikir buat teman-teman semua, kalau memang kita punya satu tekad gitu ya, jangan berhenti. Oke. Doakan. Betul. Ya, rencanakan doamu dan doakan rencanamu. Rencanakan Doamu dan doakan rencanamu. Yes. Woohoo. Sahabat Ngopi, jadi apa impian dan harapan dari sejak dulu kecil yang ingin diwujudkan? Silakan ketik di kolom komentar dan akan dijawab oleh Bang J dan Stevi Lengkong saat teman-teman menuliskan dreamnya apa dan rumus kiatnya bagaimana untuk bisa mencapainya, atau mungkin sahabat Ngopi sudah mencapainya, tulis di kolom komentar. Mungkin di episode-episode berikutnya Anda juga yang menjadi sahabat Ngopi Stevi Lengkong di sini. Ya. Guyonan cerdas, santai menginspirasi.